Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur ya, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar habis-habisan soal realitas tersembunyi dari profesi medis. Kita kan sering banget ngelihat dokter tuh kayak pahlawan super tanpa celah gitu, yang selalu siap sedia dengan jas putih kebanggaan mereka. Tapi coba tebak, di balik jas putih itu ternyata ada dunia yang benar-benar penuh dengan sains yang rumit, tekanan fisik dan mental yang gila-gilaan, dan cara mereka bertahan hidup yang kadang lumayan di luar nalar. Nah, di sesi kupas tuntas ini kita bakal membedah itu semua lewat obrolan jujur dari para dokter langsung di lapangan. Oke, langsung aja kita selami nih. Pernah kebayang nggak sih apa yang sebenarnya terjadi kalau para dokter ini ngelepas jas putih mereka dan ngobrol jujur apa adanya? Berdasarkan materi yang kita bedah dari obrolan dokter Gia, dokter Tirta, dan dokter Ihsan, wah, ceritanya tuh beneran kayak sebuah roller coaster. Ada emosi yang dalam banget, sains yang bikin melongo, dan pastinya candaan-candaan absurd yang jadi pelampiasan stres mereka. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat sisi paling manusiawi dari orang-orang yang kerjaannya menyelamatkan nyawa tiap hari. Kita masuk ke bab pertama, bahan bakar dan kelelahan ekstrim. Kerja di UGD itu jelas bukan buat mereka yang gampang capek, apalagi kalau udah berhadapan sama bahaya microsleep yang bisa mengubah nyawa seseorang dalam hitungan detik. Terus pertanyaannya, gimana dong cara mereka survive dengan jam kerja yang nggak masuk akal itu? Jawabannya, ternyata ada di molekul ini nih, namanya adenosin. Menariknya, dokter Gia tuh sampai jadiin kopi sebagai bahan skripsi medisnya di tahun 2013 loh. Dia neliti kopi Robusta dan nemuin fakta kenapa dokter, dan mungkin sebagian besar dari kita juga, seolah nggak bisa hidup tanpa kopi. Ternyata, ini semua tentang gimana kafein memanipulasi si molekul adenosin di otak kita. Coba kita lihat gimana proses ini bekerja. Mekanisme biologis di balik mata melek abis ngopi itu ternyata punya 3 langkah yang keren banget. Pertama, waktu kita sibuk beraktivitas seharian, adenosin ini numpuk di tubuh dan ngasih sinyal, "Woi, kita capek nih." Nah, masuk ke langkah kedua, waktu kita minum kopi, kafein masuk dan langsung ngeblokir reseptor adenosin tadi, jadi tubuh kita tuh kayak dihack supaya lupa kalau lagi capek. Terus yang ketiga, efek ini langsung mancing sistem saraf simpatis. Ini tuh semacam mode fight or flight atau mode siaga tempur tubuh kita. Hasilnya, tekanan darah naik sedikit, jantung deg-degan lebih kencang, dan fokus jadi tajam banget. Menarik banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu angka penting yang harus banget kalian perhatiin di sini. 5. Ya, dokter Gian ngemuin dari risetnya kalau batas aman harian itu maksimal 5 kali espresso. Di bawah itu, tubuh kita masih oke-oke aja bisa menoleransi. Tapi, kalau kalian rutin minum lebih dari 5 kali espresso sehari, nah disitulah risikonya mulai muncul. Toleransi tubuh terhadap kafein bakal mentok dan ujung-ujungnya bisa memicu risiko kesehatan kronis, kayak prehipertensi. Jadi ibarat bensin, kopi itu memang bahan bakar yang mantap, tapi ingat, tetap ada batas kecepatannya. Sekarang kita turunin sedikit temponya dan masuk ke bab kedua, beban emosional. Kalian tahu nggak? Ternyata tekanan paling berat buat ketiga dokter ini bukanlah ngurusin kecelakaan berdarah di jalan, melainkan saat mereka harus berjibaku di bangsal anak. Ada satu momen benar-benar menampar yang diceritain dokter Gia dari mentornya. Dulu dia pernah ngerawat pasien anak dengan cerebral palsy dan meningitis. Karena nggak tega banget ngeliat ibu si anak menangis, dokter Gia sempat ngasih harapan palsu, bilang kalau anaknya bakal baik-baik aja. Tapi besoknya kondisi anak itu drop dan kejang parah tanpa henti. Nah, konsulennya waktu itu langsung negur keras dokter Gia dengan satu pesan ini. Di dunia medis, kamu akan dihadapkan pada kebenaran yang brutal atau harapan palsu. Jangan pilih salah satu, tapi lakukan keduanya. Maksudnya, sampaikan kemungkinan terburuk apa adanya kepada keluarga, tapi di saat yang sama, kasih juga harapan kalau tim medis bakal berjuang mati-matian bareng mereka. Masih dari bangsal anak, ada pelajaran krusial lain yang wajib banget diketahui oleh para orang tua. Dr. Ihsan sempat cerita soal pasien dengan retinoblastoma atau kanker mata pada anak. Jadi, poin penting yang harus kita catat adalah tanda-tanda awalnya ini. Kalau kalian mau motret anak pakai flash kamera, terus pantulan di matanya kelihatan putih kayak mata kucing, atau kalau ada anak di bawah 5 tahun yang matanya tiba-tiba juling, itu benar-benar red flag. Kanker ini nyerangnya ke retina yang posisinya dekat banget sama otak, jadi deteksi dini itu literally segalanya. Sayangnya, di cerita dokter Ihsan pasien anak yang tadi itu udah masuk stadium lanjut. Beliau cerita satu momen yang jujur aja, bikin ancur banget. Waktu itu dia lagi jaga malam. Pas banget abis azan Isya, ibunya si pasien ini lagi sholat di dekatnya. Tepat setelah ibunya nengok dan ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi di akhir sholat, sang anak menghembuskan napas terakhirnya. Ini ngebawa kita ke satu renungan mendalam dari sumber materi kita. Kalau anak kehilangan orang tua, kita sebut yatim piatu. Orang yang kehilangan pasangan disebut janda atau duda. Tapi,
Nggak ada satu kata pun di dunia ini buat nyebut orang tua yang kehilangan anaknya. Kesedihannya tuh kelewat besar untuk sebuah kata. Ngelihat betapa beratnya beban emosional dan fisik mereka, kita pasti mikir gimana caranya mereka nggak gila kan? Nah, kita masuk ke bab ketiga, mekanisme bertahan hidup. Buat bisa terus nyelamatin orang lain, dokter-dokter ini juga harus punya cara buat nyelamatin kewarasan mereka sendiri. Gini ya, manusia itu nggak dirancang buat hidup dalam mode on 24 jam non-stop. Kita semua butuh yang namanya pause moment alias momen jeda. Dari obrolan ini, kita lihat Dr. Iksan selalu nyediain waktu sejam sebelum tidur buat baca buku, murni buat putus koneksi dari dunia luar. Terus Dr. Gia, dia nemuin jedanya lewat traveling, jalan-jalan dan ketemu orang-orang baru di tempat yang bagus. Tapi Dr. Tirta, wah ini agak beda. Cara dia istirahat itu malah lari ultramaraton 50-70 km semalaman suntuk. Buat dia, rasa sakit fisik dan dorongan endorfin dari lari itulah yang ngasih jeda buat pikirannya. Dan hal ini dengan brilian banget nunjukin seberapa kontrasnya kepribadian mereka bertiga. Ada satu momen seru waktu mereka ditanya soal perumpamaan kalau reinkarnasi jadi hewan dan makanan, pengen jadi apa? Dr. Gia jawab pengen jadi burung Garuda yang terbang tinggi dan sebutir telur yang fleksibel. Terus Dr. Iksan yang pembawaannya tenang, milih jadi anak kambing yang lucu sama pempek kapal selam. Lah Dr. Tirta, dia malah pengen jadi tawon pendendam yang nyengat orang bergerombol, plus pengen jadi gado-gado. Jawaban yang bener-bener kaos tapi lucu parah. Ini ngebuktiin kalau dibalik keseriusan dunia medis, mereka tetap punya cara humoris yang unik buat nyairin suasana. Nah, kontras kepribadian yang super beda ini juga kelihatan banget pas mereka lagi di IGD, ngadepin keluarga pasien yang kasar atau yang suka main rekam video tanpa izin. Kalau kalian berhadapan sama Dr. Tirta, wah dia nggak bakal mundur. Dia bakal pasang badan, bacain undang-undang hak privasi langsung di muka mereka, dan ngelawan balik dengan tegas. Tapi di sisi lain, Dr. Gia milih jalan ninja yang beda total. Dia bakal nyuekin aja komplain itu, tetap stay cool dengan PD tingkat tinggi, dan ngebiarin situasinya berlalu. Dua pendekatan yang benar-benar bertolak belakang, tapi ini justru ngebuktiin kalau emang nggak ada satu cara tunggal buat bertahan di medan perang medis ini. Dari bahas sains di balik secangkir kopi, ngerasain pedihnya beban duka kehilangan pasien, sampai lari puluhan kilometer buat ngelepas stres, kita udah ngeliat nih, kalau memakai jas putih itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Mereka ngasih segalanya, dan makanya mereka juga butuh momen jeda buat tetap berfungsi sebagai manusia. Jadi, buat nutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ngelempar pertanyaan ini ke kalian. Di tengah dunia kalian yang sibuk dan penuh tekanan, gimana sih cara kalian nemuin momen jeda kalian sendiri? Apakah dengan baca buku, minum kopi, atau jangan-jangan lari 70 km juga? Coba direnungin deh. Makasih banyak udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya.